Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Aril dari server 329 guys. Oke, di hari ke-22 ini gue mau review lagi akun gue, pencapaiannya udah sampai mana. Jadi sebenarnya tadi gue udah ngerekam video, tapi karena suaranya kecil, gue baru beli headset tapi suaranya kecil micnya. Oleh karena itu gue ulang lagi guys. Nggak apa-apa. Sudah telanjur gue pakein tadi, maksudnya gue up powernya dari 160 ke 165. Jadi di day 22 ini pencapaian gue itu ini salah satunya LKM nya udah gue upgrade kualitinya. Caranya gimana gue jelasin sedikit aja, mungkin nggak pakai praktek karena udah habis material gue juga. Jadi caranya itu setiap Digimon kita yang 90 tinggal klik di detail. Nah, terus kita pakai buku ungu buat di-upgrade maksimal kualitinya. Nah, ini kebetulan tadi si LKM sama si Imperial Dramonnya udah gua upgrade maksimal ya. Ini udah 90/90. Jadi gue mesti nambahin maksimalnya lagi sampai 120 mentoknya. Itu pakainya buku warna ungu, guys. Saran gue sih kalau kalian pakai buku warna ungu itu jangan pakai satu-satu begini, tapi kalian klik 10 time in a row nih. Jadi baru kalian pakai seperti itu bakal lebih banyak dapetin penambahan maksimalnya daripada kalian pakai satu-satu. Terus setelahnya kalau misalkan gue contohin satu nih, si Sakuyamon. Nah kayak gini biasanya kalau misalkan kita dapat quality 90 itu dia maksudnya maksimalnya 90, tapi isiannya di bawah 90 ya, kayak gini 69. Nah itu setelah kita tadi upgrade maksimalnya jadi 120 atau seadanya bukunya, itu kita ngupgrade isiannya itu pakai yang ini, pakai yang biru ya guys, biru atau yang hijau. Kalau yang hijau itu kemungkinannya bisa menambah atau decrease, yaitu tulisannya randomly increase or decrease the value of quality. Sedangkan yang biru itu randomly increase or decrease the value of minimum quality but the higher probability-nya di increase. Jadi dia juga sama kesempatannya menambah atau mengurangi, tapi with the higher probability, kemungkinan terbesarnya itu adalah menambah. Jadi gue tadi kalau nggak salah spend dari 300 buku nih, buku biru, sampai tinggal 157, 300 sekian lah, 350-an juga kalau nggak salah. Kalau buku ungunya tadi gue upgrade ke LKM itu totalnya 69 buku, gue pakai 60 buku. Nah ini masih mentok di quality 116 sorry. Jadi prediksi gue sih kayaknya kalau kita mau mentokin ke 120 kita butuh sekitar 80-an buku ya guys. Nah ini kalau gue nambah satu lagi mungkin bisa gue coba ini buat yang 10 kali. Tapi karena gue belum dapat lagi ya oke, gue tahan. Nanti mungkin kalau udah dapat gue praktekin lagi. Terus cara dapetinnya di mana? Kalau untuk buku hijau sama buku biru sih kalian bisa dapetin di misi atau di Adventure Island juga kadang dapat. Yang buku ini juga dapatnya dari Adventure Island nih. Yang paling penting ini sih sebenarnya, kalau yang biru sama yang hijau banyak banget kalian dapetinnya, bisa dari misi, bisa dari event kadang. Kalau ungu ini bisa kalian dapetin harian dari Adventure Island di box warna gold. Jadi kalian mining box warna gold. Itulah kenapa saran gue Adventure Island tuh kalian bikin private atau kalian bikin dengan akun tuyul aja, kalian sikat semua tuh, baik monsternya, miningnya yang bentuknya potensial atau pieces atau box apa sih warnanya satu lagi, ungu ya, box ungu atau box kuning atau box gold maksudnya. Nah itu di kemungkinannya ada di box gold ya, bisa dapetnya, tapi sangat jarang banget sih. Tapi ya nggak apa-apa, kita ambil aja. Gue juga beberapa kali dapet di situ. Saran gue sih kalau dapet langsung kalian kali 2, karena kita VIP 0 jadi bisanya cuma dikali 2. Jadi kalau kalian dapat buku ungu berapapun nilai diamond yang kalian dapat, saran gue langsung aja kalian kali 2 tuh rewardnya, karena itu susah banget didapatnya. Selain dari Adventure Island, kalian juga bisa dapetin dari event exchange. Kayak kemarin kan di Adventure King kalian bisa exchange ya, sekitar 10 ya kalau nggak salah, 10 per 5 gitu. Dia nggak banyak-banyak sih biasanya. Oke, ini jadi gue progres akun gue itu sampai situ guys. Terus reformnya ini gue maksimalin semua nih untuk si LKM juga.
jadi ke level 3 semua. Jadi LKM udah level 3, terus si Imperial Dramon udah 3 semua, tinggal si Saber Leomon sama si Boltmon. Nah ini juga nggak perlu khawatir untuk reform ini, dia kalau misalkan di inherit bakal ngikut juga ke Digimon yang ke inherit. Contoh misalkan Sakuyamon inherit si siapa nih, Saber Leomon, dia bakal ngikut juga reformnya. Di sini nggak kelihatan ya detailnya, padahal mah dia ngikut semua reformnya. Dia ngikut semua ya. Oke, mungkin itu aja yang gue jelasin. Nah ini juga alasannya kenapa gue upgrade akhirnya ke LKM ya, karena kayaknya kalau gue lihat dari akun gue ini, Ultimate Digimonnya nggak mungkin dapat sesering kemarin, karena kemarin kita bisa dapetin Digifit sebanyak-banyaknya ya, karena masih newbie dan dikasih emang sama GM-nya. Setiap kita ngelokin misi dapat Digifit, terus ada gacha rebate juga dapetin si War Greymon itu. Kalau makin kesini kayaknya makin seret, jadi makanya gue berpikir kayaknya kita agak lama lagi nih buat jogres lagi. Kita cara satu-satunya ada banyak cara sih buat dapetin ultimate. Salah satunya maksud gue, kita bisa ngumpulin pieces Digimonnya, itu bisa dapat dari treasure hunt atau dari ya misi-misi yang lainnya, kira-kira seperti itu. Ada yang random kan, ada juga yang tadi yang gue bilang dapat dari virtual combat ya, buat dapetin mungkin Ramon, Saber Leomon sama si Ho-Homon kalau nggak salah. Yang paling sering kita dapetin tuh Mugen Ramon ya, karena dapatnya virtual combat itu chipnya yang koinnya yang ini yang ini gue udah 124. Jadi sekali lagi gue ingetin buat kalian main di game ini tuh sabar aja. Terus kalian kalau ada reward kayak gini nih, jangan lupa dicekin store-nya yang kira-kira kalian butuhkan nih. Kayak gue butuh pieces ultimate karena gue butuh banyak ultimate biar gue kebentuk dulu nih formasi yang gue harapkan. Tapi ya karena sekarang formasi adanya begitu, ya oke kita manfaatkan aja begitu. Terus ini juga store honor nih, kalian cek kira-kira ada yang butuh. Kayaknya gue untuk yang Gen ini gue tahan dulu, nggak gue beli-beliin dulu. Meskipun kayak gini nih live 450 gue butuh sebenarnya, tapi nggak gue beli-beliin dulu. Gue ngejar yang di unlock sini nih, yang ini nih, chip warna merah. Gue pengen ngumpulin coba arena koinnya sebanyak-banyaknya sampai akhirnya dapat chip warna merah. Mungkin bisa sebulanan kali ya baru bisa kebeli chip warna merah bintang 6. Tapi oke, kita cari yang kita harapkan juga chipnya, karena menurut gue sangat worth it juga kalau kita nge-upgrade chip langsung. Beli chip maksudnya gitu ya. Jadi kita jangan bosen-bosen login, selesaiin misi. Kalau gue tahan level ya boleh diikutin, mungkin tahan level juga kalian, atau kalau kalian mau bablas juga silakan, nggak maksa. Ini artefak baru, gue juga nggak tahu ini isinya apa, cuman nggak ada keterangannya ya, mau nambah attack atau nambah defense atau apa. Nah ini seperti biasa, kalau bisa kalian ngambil yang R1 multicolor kalian sikat, kalau enggak kalian ambil yang ini nih, yang 2 color aja, 2 color tapi kalian cek dulu nih di color kalian gem ini paling banyak yang mana, seperti itu. Kalau gue sih, gue rasa sih ya, kalian juga harusnya sama sih, harusnya yang merah sama hijau ini paling banyak. Jadi kalau kalian nemu yang merah biru atau biru hijau itu kalian sikat aja, karena bisa kalian combine begini. Nah ini bisa di-combine jadi 2 colornya 2 sama 1 colornya 3-3-nya dipakai, jadi dia ada kesempatan untuk mix color. Nah itu nggak jadi, kita coba nih kayak gini jadinya. Nah seperti itu, jadi kalian bisa dapetin R1 multicolor gem ini, pasti bakal banyak banget kalian dapat ini merah, hijau dan biru ini. Jadi kalian tinggal cari yang 2 colornya aja begitu, combine. Bisa gagal juga tuh kayak gua tadi tuh hilang, oke nggak apa-apa. Fishing store tadi gue mau beli yang ini aja, karena yang R1 multicolornya gue belum bisa beli tadi. Terus progres gue di Jogres store ini, gue kayaknya udah stop dulu nih beli shard ini nih, karena gue kayaknya udah ngumpulin 5 atau 6, dan gue rasa itu cukup sih buat Jogres 1 kali lagi.
Progres gue sih kan progres gue itu gue nungguin piecesnya Piemon. Nah ini Piemon pieces sampai 100 terus jadi Digimon baru gue jogres. Karena di sini gue punya Piemon quality 90 ya guys. Kalau untuk Metal Garurumon gue kayaknya nggak perlu ngumpulin karena ada event PA mingguan, lumayan kan bisa dapat piecesnya. Kayaknya sih gue juga tinggal dikit lagi. Coba gue cek. Nah ini enggak, kemarin udah gue tuker ya, gue jogresin, gue lupa. Berarti ya gue butuh 97 lagi. It's okay, seenggaknya itu gampang nyarinya, jadi nggak usah kalian kejar. Jadi kalian kejar Digimon yang susah nyarinya dulu. Jadi setiap ada selektor kalian pilih ke yang kayak gini-gini nih yang kalian butuhkan. Oke, itu aja sih. Nah ini kayak gitu. Jadi kalau udah dapet mix colornya 5 langsung di-combine aja jadi R2 multicolor. Kalau di akun gua di timernya ini udah rata-rata R3 ya. Ini R3 multicolor nih. Ada satu, yang R2 nya tinggal satu. Ini udah R3, 2. Tinggal 2 lagi ternyata. Si Kido sama si Sora. Tinggal Kido sama Sora aja nih yang belum R3. Gue sih pengen gue ratain dulu ya semuanya R3. Gue buat ngisi-ngisi aja dulu gitu. Kalau nanti gue combine 5 R3 biar jadi R4 ya nggak masalah juga. Karena itu balik lagi pengaruhnya ke sini ya guys, ke color buff ini. Jadi kalau misalkan color buffnya yang 4/4-nya belum yang keempatnya belum kebuka, kalau nggak salah itu di level ke 45 nih. Jadi kalau timer kita belum level 45, saran gue sih ya pakai yang maksimal aja dulu. Kayak gini nih biar validnya nih ke 3/3 maksimalin dulu gitu. Kalau Yamato si Kido kan kebetulan masih 2, sama si Sora juga masih 2, jadi nggak ngefek juga sih. Kalaupun ditaruh ke R3 dia nggak ngefek gitu maksudnya. Oke, terus jangan lupa juga ini guild donasi yang senior selalu gue sarankan. Ini alhamdulillah nih guild di 329 nih si guild Garuda udah level 5 dan kita sudah ngupgrade Peace Lab. Nih alhamdulillah juga kita udah ngupgrade Peace Lab. Oke, nih ada yang plunder airship, gue mau ngikut. Lumayan bisa dapat kontribusi 600. Saran gue yaitu tadi di spend aja selama kita dapetin kunci-kuncinya gratis. Dan jangan lupa hari ini pertama kali guild trial buat kita dapetin virus. Kalau nggak salah gue butuh virus 3. Gue butuh virus 3 lagi biar gue bisa nge-X. Oh iya, gue tadi belum jelasin ya kalau LKM nya udah gue X. Oke, ini kita attack aja dulu. Sekalian kita lihat nih damage nya LKM jadi berapa. 22.000 guys sekali pukulan biasa itu ya. Pukulan biasanya aja 20.000. Gimana kalau pakai skill, kita cek. 61.000, 55.000, 144.000. Cyberlemon masih segila itu ya guys, masih sesakit itu damage-nya karena si Serapimon tadi di depan ya, jadi dia ada damage tambahan. Oke, dia guild trial ini kalau nggak salah sehari itu ada 2, jadi kalian harus selesaikan. Pokoknya jangan disia-siakan, setiap kesempatan harus diselesaikan. Setiap ada item-item yang kira-kira dapat item-item limited gitu ya, yang cuman hari itu ada, kayak contohnya login setiap jam 9 itu 9 pagi, saran gue kalian ambil aja, kalian ikutin. Oke, ini jadi gue kayaknya progres selanjutnya gue nyari Dukemon nih buat gantiin si Boltmon. Soalnya gue butuh defensive super ultimate. Gue butuh super ultimate yang tipenya defensif ya guys. Oke, kalau ini gue kayaknya ini dulu.
selanjutnya 1 2, oh tinggal 1 doang. Oke, berarti kita spend semuanya mau nggak mau skill ya. Harusnya sakit sih ini evolutionnya 92.000. Masih gedean si Saber Leomon ternyata guys. Itu juga yang bikin gua rada bingung ya. Meskipun defensifnya kurang, Saber Leomon tuh attack-nya tinggi banget, padahal secara status jauh banget sama si LKM. Bisa dilihat di sini. Ini cuman 4000 attack-nya. Tambah 1400 lah ya. Tambahannya itu 5400-an. LKM udah sampai 8400, tapi damage-nya masih kalah sama si Saber Leomon. Ini mungkin alasannya gue juga adalah karena ini belum dimaksimalin sama gue. Apa tuh namanya, skill-skillnya. Gua masih nyari skill fruit yang large ini, masih butuh banyak banget buat nge-upgrade nya. Oke, ini tadi gue juga belum jelasin kalau X evolution ya. Kita klik yang evolution nya nih, si Lord Necmon X. Nah ini gue udah buka 2 nih buat attack-nya 150 jadi statusnya nambah 300. Ini karena kita ada kesempatan satu lagi. Tadi ini kan gue butuh virus 4 ya, tadi udah dapat di 4 kotak, jadi gue bisa nambah lagi attack-nya nih. Langsung aja kita tambahin ke apa tuh namanya, attack plus ya, jadi dia 450. Nah ini saran gue kalau di newbie kayak kita gini kan, dia item-item yang kayak gini nih, virus maupun data ya, itu kan limited banget ya. Virus cuma dapatnya seminggu paling ya, tergantung power dari tim guild lo. Beruntungnya sih gue di 329 ini ada satu player yang bisa dibilang Sultan juga pro player, mungkin bisa dibilang seperti itu. Dia udah VIP, udah dapet Jesmon, jadi di guild trialnya tuh bisa stage-nya jauh. Kalau nggak salah kemarin stage 10 atau 11 ya, atau 8 gitu, lupa. Itu kan berarti bisa kelihatan kita seminggu bisa dapat 8 virus. Kalau yang data ini masih agak mendingan sih, kita masih bisa dapetin 15 kalau nggak salah seminggu. Kalau yang vaksin ini paling sering banget kita dapetin karena kita sering login di jam 9 pagi gitu. Nah ini salah satu progres kita buat menuju X Evolution. Jadi dari Digimon LKM ini yang biasa jadi LKM X Evolution, seperti itu. Salah satunya itu ya dengan cara kita klaim semuanya ini nih yang di lingkaran luar, kemudian nanti masuk ke lingkaran dalam, baru ke tengah berubah jadi X Evolution. Iya begitu. Ini ada yang tadi ya guys, kita dapat perfect selector. Kita pilih yang kira-kira mendekati kombin aja. Kombin ini kan 60 ya kalau yang perfect. Ambil black metal. Oke, itu aja sih kayaknya yang gua perlu laporkan di hari ke 22 ini. Jadi pencapaiannya power gue udah sampai 165.000 gara-gara itu tadi reform, dan gua upgrade quality ya dari 90 ke 116 LKM. Itu bisa naik sekitar tadi 4.000-an power. Lumayan guys, satu Digimon bisa naikin 4.000 power kita. Jadi menurut gue sangat worth it. Jangan lupa kalian kelarin setiap misi. Happy parkour balik lagi gue tekankan ya, karena kita newbie dan kita bukan VIP, ininya tuh terbatas ya kayak parkournya. Jadi kita saran gue, kalian main ini tuh saat ada parkour rebate aja, karena itu berarti ada reward tambahan. Jadi selain kalian dapat reward yang di sini, kalian juga dapat reward tambahan dari event parkour rebate, seperti itu. Kalau fishing harusnya sih setiap hari, setiap event. Kalian nggak ada eventnya sih dia, maksudnya setiap ada kompetisi kalian kelarin. Ini kan kayak gini nih, targetnya harus dapetin cumi-cumi octopus. Jadi kalau bisa setiap hari kalian spend aja, ambil sebanyak-banyaknya.
Nah kalian butuh juga nih buat fishing koinnya, fishing medalnya bisa ditukerin. Terus treasure hunt nih, progres dari akun gua tadi itu gue spend 1000 diamond ya buat beli apa nih, tiket exploration ya, exploration tiket ini. Jadi dia 10 tiket itu membutuhkan 100 diamond. Jadi gue tadi spend 1000 buat ngebuka yang tengah ini nih, yang kedua, tapi yang Factorial Town. Jadi kenapa gue spend ke situ, karena di situ bisa menghasilkan tiket AI. Tiket AI-nya bisa kita pakai sehari ya. Jadi karena ini gue ambil 2 kotak nih di Factorial Town-nya, 2 slot maksud gue, slot pertama sama slot kedua, jadi kita bisa dapat 2 tiket tambahan. Nah itu bisa, berarti kan bisa kurang lebih bisa dapetin 400 sampai 500 diamond. Nah itu pertimbangan gue sih ke situ sih, jadi kayaknya bisa BEP lebih cepet gitu. Kita spend 1000 tapi kita bisa BEP 2 sampai 3 hari lah, udah balik modal gitu, 1000 diamondnya. Jadi buat nextnya lagi kita malah bisa lebih dapat banyak diamond karena kita banyak tiket AI-nya. Gitu sih saran gua. Time travel belum kebuka, tapi gue masih nyisain ini time shard seperti yang kemarin gue bilang, dipakai buat ngebeli ini kunci nanti. Oke, mungkin itu aja kali ya, ini juga nggak ada lagi. Biasa sih emang kalau main game Digimon ini tuh dia awalnya banyak event, jadi bikin kita sering login, sering jogres, sering apa ya, sering combine gitu-gitu, naikin power dan sebagainya. Makin kesini makin sepi nih, bisa kelihatan di atasnya cuma tinggal 5 ini aja. Tapi kalau nggak salah di tanggal 25 ya, sekarang tanggal berapa, 22, 25 nanti bakal ada event sih. Jadi saran gue kalian keep lah beberapa tuh, kayak diamond mungkin ya, diamond, terus kunci parkour tuh kayaknya sih nanti bakal kepake kunci parkour buat nyari semacam Adventure King itu yang kemarin. Jadi nanti bisa di exchange seperti itu. Nah ini dia nggak ada event tambahan, paling total spend aja nih gue udah nyampe goceng, diklaim aja meskipun nggak begitu kepake ya item-itemnya, tapi ya nggak apa-apa, seenggaknya kita dapat reward gitu kan. Jadi bukan cuman sekedar spend aja. Udah cari bed gue kayaknya nahan karena gue pengennya dapat maksimal nih, berarti gue harus ngumpulin 480. Oke, kita coba sabar-sabarin aja. VC rebate insya Allah sih hari keberapa berarti kita bisa dapat nih. Kalau sehari 9, ini kan udah 19 ya, mungkin nanti 2 hari lagi, 3 hari lagi mungkin kita bisa, 3 hari lagi mungkin kita bisa ngelengkapin semua ini nih. Lumayan, nggak tahu ini fungsinya buat apa juga belum tahu. Seenggaknya kita dapat ini virtual coin, bisa kita tukerin Mugen Dramon species ya. Dan jangan lupa juga diklaim-klaimin ini nih, daily gift lumayan ya, pokoknya kira-kira gratisan kalian klaim-klaimin aja, nggak ada ruginya juga. Yang ini nggak bisa guys ya, ini dia syaratnya harus VIP 3 nih dan di atasnya baru bisa. Kalian spend 1000 ntar dapat cashback banyak banget tuh, bisaan emang ini gamenya. Oke, mungkin itu aja yang gua bahas dari akun gua di hari ke-22. Tetap main login, kalau kalian mau tahan level ya silakan tahan level, kalau mau bablas silakan bablas. Yang pasti tetap progres sih saran gua, kalian harus progres, minimal seimbangin lawan yang di satu server dulu karena kita belum merger ya, dan jangan ngelihat yang VIP tinggi, maksudnya jangan yang VIP udah pasti kan mereka dapat banyak keuntungan lebih ya, kayak contohnya mungkin diamondnya bisa lebih banyak, item-item yang lainnya mungkin bisa dapat lebih banyak dan lebih mantap gitu ya, chipnya mungkin udah beda gitu. Jangan kalian kejar yang itu karena kalian VIP-nya 0 ya, kecuali kalau kalian bisa ngimbangin VIP-nya mereka,
dan udah tahu strateginya mau ngambil apa, mungkin baru itu bisa kalian kejar-kejaran. Jadi kita main sabar aja, yang penting kita masih eksis lah ya di server tersebut. Ya minimal kalian itu peringkat 3 lah, 3-4 itu udah better lah menurut gua. 3-4 itu udah better. Oke, itu aja dari gua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke teman-teman kalian yang main game ini juga, atau ajak teman kalian main game ini. Menurut gue ini game masih sangat worth it sih. Maksudnya kalian gak fit pun kalian masih bisa ngejar, masih bisa bertahan gitu sebenarnya di game ini, dan masih seru juga, masih bisa dimainin juga, masih enjoy, masih asik. Oke, gitu aja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.